di hadapan mungkin kliennya, konsumen gitu ya, atau misalnya di depan orang-orang penting di perusahaan tersebut. Kemudian pada saat teman-teman memasarkan diri atau bahkan mungkin ketika teman-teman bekerja sama di dalam tim di sebuah perusahaan. Ini sangat penting ya. Komunikasi ini sangat penting karena apa? Kalau misalnya komunikasinya tidak terjalin dengan baik, dikhawatirkan adanya miskomunikasi ya. Nah, nanti yang ada misalnya salah paham, kemudian mereka nggak paham, nggak mengerti nih apa yang kita jelaskan gitu ya. Mereka nggak tahu juga nih tujuan kita apa gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi karena kalau misalnya nanti teman-teman udah ketemu dunia kerja, salah paham sedikit misalnya gitu ya, atau misalnya salah mempersepsikan sesuatu, nanti khawatirnya berakibat fatal gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman kerja atau misalnya atau ada yang pernah di tes wawancara sebelumnya? Ada yang sudah pernah tes wawancara? Oke, beberapa sudah ya. Ada yang mungkin yang fresh graduate juga ya. Nah, ini untuk teman-teman, kita nanti coba akan sharing nih pengalaman teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes wawancara ya. Nah, keberatan kan? Nanti kita sharing ya untuk teman-teman yang sudah pernah ikut tes wawancaranya. Tapi sebelumnya nih, saya akan jelaskan dulu sedikit ya, sedikit aja nih tentang hal-hal apa aja sih yang paling penting ketika teman-teman mengikuti tes wawancara. Di dalam tes wawancara ini ada intinya adalah teman-teman harus bisa berbicara gitu ya, berbicara dan mengkomunikasikan maksud. Misalnya teman-teman bermaksud ingin menceritakan ke si pewawancara tersebut bahwa teman-teman mempunyai skill A, B, C, D misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menjelaskannya dengan tidak baik atau kita mengkomunikasikan hal tersebut dengan tidak baik, tentu si HRD-nya nanti nggak tahu nih kelebihan atau kemampuan kita ini apa. Malah nanti jatuhnya mungkin bisa berbelit-belit gitu ya penjelasan kitanya, ngalor ngidul gitu ya. Nah, nanti akhirnya merekanya nggak paham dengan maksud atau tujuan kita. Nah, teman-teman harus pertama sekali latihan dulu berbicara ya, latihan dulu berbicaranya, cara mengkomunikasikan ide atau gagasan atau misalnya pendapat teman-teman yang ingin orang lain ketahui gitu. Kalau misalnya perlu dibikin outline-nya konsep gitu ya, dibikin konsepnya silahkan dibikin dulu. Kan biasanya kalau misalnya mau ada wawancara dikasih tahu ya 1 hari atau beberapa hari sebelumnya. Nah, teman-teman bisa persiapkan. Yang pertama itu tadi, harus belajar dulu nih, harus latihan dulu gimana caranya berbicara di depan umum atau berbicara di depan nanti si pewawancara tersebut. Kemudian perhatikan juga nih teman-teman kemampuan dan kompetensi yang dimiliki apa. Kadang nih kita nggak aware nih. Kadang begitu pas nanti diwawancara baru deh. Misalnya pas ditanya nih, silakan Mas Hendra jelaskan tentang diri Anda. Maksudnya gimana ya Bu? Misalnya gitu ya. Aduh gimana ya Bu, maksudnya gimana ya saya begini aja misalnya gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu ya kan. Jadi kita harus sudah tahu nih kemampuan kita apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa sebelum kita melakukan tes wawancara. Jadi nanti nggak ada lagi nih bingung-bingung ketika si pewawancaranya tanya. Misalkan begitu ditanya, silakan misalnya Mas Erwin ceritakan tentang diri Anda. Nah udah siap tuh. Baik, saya dengan Erwin, misalnya dengan Erwin situ apa ini situ orang ya. Nah, terus nanti kasih tahu nih saya adalah misalnya seorang yang berpengalaman. Saya adalah orang yang giat bekerja misalnya. Saya orang yang amat sangat menghargai waktu misalnya gitu ya. Saya adalah seorang lulusan dari mana. Kemudian kemampuan saya di bidang apa gitu ya. Lebih enak kan ya kalau kayak gitu dibandingkan dengan misalnya silakan ceritakan tentang diri Anda. Iya Bu, saya Fahmi Laya. Ibu bisa panggil saya Fahmi. Tempat tanggal lahir saya misalnya di Jakarta eh, tanggal 1 November misalnya gitu ya. Terus alamat saya nah beda ya dengan yang tadi contoh yang pertama dengan contoh yang kedua ini. Beda ya. Lebih enak yang dilihat contoh yang pertama tadi kan terlihatnya lebih profesional dibandingkan contoh yang kedua. Ya kan banyak nya kemudian yang dijelaskan juga bukan lebih ke kemampuan kita, tapi lebih menjelaskan biodata. Nah, biodata ini perlu nggak dijelaskan? Kalau si pewawancara yang minta silahkan dijelaskan. Kadang ada beberapa pewawancara atau si HRD-nya juga suka minta nih, minta diulang gitu ya. Karena apa? Mungkin dia belum baca CV-nya gitu ya.
Atau misalnya dia ingin mendengar langsung nih dari teman-teman gitu kan. Coba nih sesuai nggak datanya mungkin gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang memang tidak memerlukan itu. Jadi mereka hanya memerlukan misalnya mereka hanya ingin melihat cara teman-teman menyampaikan misalnya seperti tadi kemampuan atau kompetensi teman-teman. Ada juga yang seperti itu. Ya, jadi yang pertama sekali adalah latih dulu cara berbicaranya. Kemudian gali kompetensi yang teman-teman punya, yang teman-teman miliki. Jangan sampai nanti begitu hari H wawancara, teman-teman nggak tahu sama sekali gitu ya apa yang mau dibicarakan, gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus jaga sikap nih. Perlu nggak jaga sikap waktu wawancara? Perlu ya, penting banget jaga sikap ini. Jangan sampai misalnya nih karena kita saking grogi pas bicara sama si pewawancara ditanyain gitu ya, terus kita ngomong, kita garuk-garuk kepala gitu ya. Kemudian misalnya kayak yang gimana ya, berpikir tapi kadang karena grogi jadi larinya kayak misalnya, aduh apa ya misalnya gitu ya, atau apa usap-usapin hidungnya, atau misalnya main-mainin rambut atau main-mainin kerudungnya misalnya gitu ya. Nah jangan sampai seperti ini karena sikap-sikap seperti ini pun dinilai sama mereka gitu ya. Atau misalnya yang cowok mah biasanya suka duduk kakinya misalnya digoyang-goyangin gitu ya sampai mejanya gue getar-getar gitu. Nah jangan sampai kayak gitu juga gitu ya. Jadi kita harus menjaga sikap karena dari teman-teman mulai masuk ke ruangan itu udah diliatin sama mereka. Jadi harus kita sebisa mungkin seprofesional mungkin menjaga sikap kita biar mereka kan biasanya first impression itu kan harus yang mengesankan gitu ya. Jadi biar mereka tertarik nih, oh kira-kira nih orang ini gimana ya gitu. Jadi biar mereka penasaran nih sama kemampuan kita gitu, oke? Itu untuk sikapnya ya. Nanti grogi nggak? Grogi banget pasti. Tapi kalau teman-teman ada persiapan, itu nanti bisa diminimalisir gitu, diminimalisir ya. Karena kita udah tahu nih apa yang akan kita bicarakan. Kalau beda sama yang tadi, kalau misalnya sama sekali kita nggak persiapkan cara bicaranya atau kita nggak latih cara bicara kita, ya udah biasanya nanti blank aja gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, tadi yang udah pernah wawancara, yang udah pernah ikut tes wawancara siapa? Boleh tunjuk tangan lagi, lupa saya. Ada yang udah pernah? Nggak diapa-apain kok, cuma ditanya aja sama kita sharing nih sama teman-teman yang lain yang belum pernah wawancara gitu. Siapa tahu kan di sini masih ada yang fresh graduate kan, baru lulus banget, belum pernah ikut tes kerja. Nah, mereka punya gambarannya. Silakan, ada yang udah pernah? Boleh tunjuk tangannya? Tadi mana ya? Rasanya ada yang ini tunjuk tangan deh. Saya ke siapa ya? Aduh ini Bapak mohon maaf nih nanti ke depannya namanya diganti sama nama pribadi ya Pak ya sesuai dengan KTP. Jangan pakai nama yang ada nama merek handphone atau merek laptopnya. Kita jadi nggak tahu kan ya. Saya kan kita maksudnya tim manajemen kan nggak kenal nih satu persatu dari teman-teman ya kan cuma tahu dari nama dan juga absensi. Nanti kalau misalnya beda, wah ini namanya siapa gitu kan nggak tahu. Nanti kalau misalnya ketika dicocokkan ternyata wah ini kayaknya bukan orangnya takutnya gitu ya kan tim manajemen kan nggak tahu ya kan. Jadi nanti untuk kedepannya diganti ya namanya jangan pakai nama merek handphone pas awal masuk Zoom-nya itu ya. Oke ya. Mana nih? Siapa yang udah pernah nih? Mas Fahmi sudah pernah tes wawancara? Mas Fahmi layak? Boleh angguk atau geleng? Udah pernah, oke. Silakan mic-nya diaktifkan ya. Oke, halo Mas Fahmi, salam kenal nih. Halo Ya, Mas? Ya oke, udah pernah tes iya, wawancara ya? udah. Coba dong sharing waktu wawancara. Mas Fahmi ditanya apa aja nih sama si pewawancaranya? Sebutkan kemampuan kamu, keunggulan Hmm, kamu, kelemahan kamu. oke. Kalau diminta untuk sebutkan kelemahan, waktu itu Mas Fahmi jawabnya apa ya? Udah lupa ya, udah lama soalnya. Udah lama banget. Kalau untuk kelebihannya yang Mas Fahmi punya apa nih kelebihannya? Misalnya saya tanya Saya nih, bilang saya rajin, pewawancara. Oke, rajin terus. tepat waktu, dan Oke. bisa bekerja dengan tim. Oke, tiga hal itu ya yang menjadi keunggulan dari Mas Fahmi. Waktu itu pas diwawancara grogi nggak sih? Grogi, Mbak. Grogi ya. Tapi blank nggak? Blank sedikit. Blank sedikit. Pas ditanya apa tuh? Biasanya kalau blank tuh biasanya pas ditanya, aduh kok ditanyanya yang ini? Bagaimana bila tempat kerja Anda tidak sesuai dengan yang Anda inginkan?
Oh gitu. Terus jawabnya apa tuh? Semua pekerjaan itu nggak ada yang seperti kita inginkan. Tinggal kita Oke. berusaha menyesuaikan diri dengan tempat pekerjaannya aja. Nah, itu udah bagus. Terus kata si pewawancaranya apa tanggapannya? Oh, udah gitu. Lanjut lanjut ke Oh gitu, pertanyaan lain. pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau gitu makasih ya Mas Fahmi ya sharingnya ya. Saya mute lagi nih, kita coba ke yang lain ya. Pengalamannya sama atau enggak nih sama Mas Fahmi? Itu ya kurang lebih ya. Ditanyain tuh, gimana kalau tempat kerjanya nggak sesuai sama dengan yang kita bayangkan gitu ya. Ternyata misalnya pekerjaannya, kita kira-kira misalnya kayaknya pekerjaannya cuman gini aja, ternyata lebih gitu ya. Gimana tuh ya kalau kayak gitu? Ada ya pertanyaan aneh-aneh ya kalau lagi wawancara ya. Kadang ditanyain juga nih misalnya mau gaji berapa gitu kan. Ada nggak yang pernah ditanya gitu? Gajinya mau berapa di tempat sebelumnya? Misalnya udah pernah kerja di tempat sebelumnya kan, gajinya kalau di sini kecil dibandingkan tempat sebelumnya. Nah, itu juga sama tuh jebakan ya. Kita jangan sampai terpancing gitu. Terus, oh gajinya lebih kecil ya Bu. Oh ya udah deh Bu. Misalnya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kita jawab seprofesional mungkin ya untuk masalah gaji ini kan sensitif ya. Gitu, itu kan upah kita. Nah, teman-teman harus hati-hati ketika menjawabnya. Jawabnya sesuai dengan misalnya saya gaji kalau di tempat sebelumnya nggak perlu dibicarakan yang seperti itunya ya, cukup bicarakan yang umum-umum saja. Jadi jangan disebutkan spesifiknya. Ya Bu, gaji saya di tempat sebelumnya cuma 1 juta. Kalau di sini katanya gajinya 2 juta. Nah, terlihat seperti materialistis gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Satu lagi ya, boleh yang sudah pernah ikut wawancara nih, ibu-ibu, bapak-bapak, Mbak Yuni Widayati sudah pernah ikut tes wawancara belum? Belum pernah. Oke. Kalau Mbak Isnaini, halo Mbak Isnaini, wah sepertinya tidak mendengar ya. Mana lagi nih yang ibu-ibu ya? Mbak Julia Sulastri mungkin sudah pernah diwawancara, Mbak Julia? Belum juga. Mbak Isnaini, halo. Udah pernah tes wawancara belum? Belum pernah juga. Wah, banyak yang belum pernah ya. Mbak Sri Anda sudah pernah tes wawancara? Belum. Ini fresh graduate atau memang belum pernah kerja ya? Saya coba aktifkan dulu nih sama boleh ke Mbak Isnaini ya. Silakan diaktifkan Mbak Isnaini mic-nya. Pojok kiri biasanya Mbak, pojok kirinya Mbak Isnaini. Ada ada yang tulisan mute tuh Mbak, mute-nya diklik yang seperti gambar mic. Ketemu? Nggak ketemu. Oke, belum ketemu ya Mbak. Oke deh, saya coba ke Mbak Yuni ya. Mbak Yuni boleh dicoba nih, mic-nya silahkan diaktifkan dulu. Oke, halo Mbak Yuni. Halo Mbak. Oke, salam kenal nih Mbak Yuni. Kalau misalnya nih Mbak Yuni ikut tes wawancara kerja nanti, ini baru lulus atau gimana? Atau sudah pernah punya pengalaman kerja sebelumnya? Udah lama sih Mbak lulus, cuman belum pernah kerja. Belum pernah kerja, jadi belum tahu ya tes wawancara ini seperti apa. Kurang lebih yang tadi diceritakan sama rekan kita sebelumnya ya. Kurang lebih seperti itu tuh yang ditanya-tanyain ya tentang biodata segala macam. Nah, kalau misalnya sekarang nih berandai-andai ya, misalnya nih Mbak Yuni sebagai pelamarnya, saya sebagai HRD-nya. Terus saya tanya nih, misalnya silakan Mbak ceritakan tentang pengalaman Anda. Kira-kira Mbak Yuni mau jawabnya seperti apa? Silakan dicoba. Maaf Mbak, jaringannya nggak stabil. Jaringannya nggak stabil. Kalau Iya. saya tanya nih ya, kalau saya tanya, misalnya silakan Mbak Yuni ceritakan tentang diri Anda. Nah, Mbak Yuni mau jawabnya seperti apa? Silahkan. Saya
Nah, itu sebenarnya yang paling saya penasaran tuh itu, Mbak. Saya nggak tahu maksudnya yang saya jawab itu apa kayak gitu kan. Saya sering tanya sama teman-teman kayak gitu ketika mereka mau kerja, pasti ada pertanyaan itu, silahkan ceritakan diri. Saya biasanya tuh itu yang masih menjadi pertanyaan saya. Saya takut kalau ditanya kayak gitu, saya jawabnya apa gitu. Kalau kata teman-temannya apa katanya? Yang udah pernah Mbak Yuni Mereka dengar? kadang kan mereka nggak mau ngasih tahu, Mbak. Kadang apa ya? Ya saya ada yang ngasih tahu kayak gini, ceritakan misalnya saya dulu saya anak kedua dari 2 bersaudara, kemudian terus Tentang menceritakan pendidikan, prestasi pendidikannya, kemudian kerja keras dia dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, Mbak. Oke deh, kalau gitu berarti Mbak Yuni ini belum tahu nih kalau ditanya gitu harus jawab apa ya. Oke, saya mute dulu ya Iya. Mbak ya. Iya. Oke nih. Nah, kalau ditanya kayak gitu jawabnya harus gimana ya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang udah pernah wawancara? Tadi tuh siapa ya? Saya lupa waktu di awal yang udah pernah wawancara siapa? Mas Erwin apa ya? Mas Erwin bukan? Mas Erwin Situmorang ya? Iya, saya Bu ya. Oke, silakan Mas Erwin nih. Coba nih gimana nih? Tadi Mbak Yuni tanya katanya kalau misalnya diminta untuk silakan ceritakan tentang diri Anda, kita jawabnya apa sih? Versinya Mas Erwin gimana nih? Oh, ceritakan mengenai diri. Berarti karakter Betul. pribadi Bu ya? Waktu tes wawancara ditanya nggak? Atau misalnya gini pertanyaannya, silahkan deskripsikan tentang diri Anda, atau misalnya silahkan ceritakan tentang diri Anda. Oh Waktu ya, itu, saya ceritakan mengenai ini saya sih Bu, diri saya bahwa saya lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu dan harus paham dari dasarnya kalau mengerjakan sesuatu. Tahu ininya lah, detailnya untuk biar lebih paham dalam mengerjakan sesuatu. Oke. Terus apa lagi? Udah itu aja. Itu sih Itu garis aja ya, kurang besarnya. lebih ya. Kurang Kurang lebih lebih ya. ya. Oh. Oke, makasih banyak nih Mas Erwin ya. Saya mute lagi ya. Hati-hati di perjalanannya ya. Sambil dengerin webinar sambil di jalan. Oke, kurang lebih ya teman-teman ya. Kurang lebih nih. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau teman-teman boleh jelaskan dulu namanya. Misalnya saya dengan Julia Sulastri, Ibu bisa panggil saya Julia, misalnya gitu ya. Usia saya sekarang misalnya 20 tahun, saya adalah seorang fresh graduate misalnya gitu. Saya adalah seorang fresh graduate, pendidikan yang saya ambil adalah apa, kemudian kompetensi saya di dalam pendidikan tersebut adalah apa. Sebutin keunggulan teman-teman nih dalam pendidikan tersebut apa. Misalnya udah pernah punya sertifikat-sertifikat gitu ya, atau misalnya teman-teman sudah pernah ikut lomba, atau misalnya dapat nilai tertinggi, nah itu boleh diceritakan. Kemudian nanti setelah itu teman-teman juga ceritakan bahwa saya, walaupun saya seorang fresh graduate, misalnya saya memiliki keinginan untuk bekerja keras, misalnya gitu ya. Saya adalah seorang yang menghargai waktu, itu artinya saya adalah seseorang yang menghargai waktu, berarti menunjukkan bahwa teman-teman ini adalah disiplin, gitu ya. Jadi tapi jangan dibilang gini, saya ini orangnya Bu tepat waktu, saya seorang yang disiplin, saya adalah orang yang jujur. Nah, itu nggak perlu diceritakan, ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, untuk jawabannya banyak banget di internet. Tapi intinya ketika teman-teman ditanya seperti itu, jawab sesuai dengan kompetensi dan juga keahlian. Jadi jangan menceritakan hal-hal yang tidak ditanyakan dan tidak perlu. Seperti misalnya menceritakan tentang keluarga. Kalau misalnya memang teman-teman mau menceritakan tentang keluarga boleh. Tapi terbatas gitu ya. Misalnya nih, saya adalah Yuni Widiayati misalnya gitu. Saya adalah Ibu bisa panggil saya Yuni, saya adalah seorang fresh graduate misalnya. Saya adalah misalnya anak pertama dari 3 bersaudara, misalnya gitu ya. Nah, cukup sampai situ aja, nggak usah dijelasin misalnya. Saya adalah anak pertama dari ketiga bersaudara, tapi hubungan saya dengan saudara-saudara saya ini nggak baik misalnya. Nah, jangan sampai itu terungkap gitu ya. Walaupun memang misalnya teman-teman memang ada masalah di keluarganya, itu nggak usah dibicarakan. Cukup bicarakan yang umumnya saja, gitu ya. Kebayang ya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, oke nih teman-teman, waktunya singkat banget ya. Kayaknya kurang nih kalau kupas tuntas masalah wawancara ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa cari lagi nih ilmu-ilmunya di tempat yang lain atau dari sumber yang lain ya, supaya menambah juga nanti ke pengetahuan teman-teman. Oke, karena untuk tes wawancara nanti bukan coba-coba ya. Bukan coba-coba, itu adalah penentuan ketika teman-teman misalnya diterima atau tidak. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Yang saran saya yang pertama kali adalah latihan berbicaranya dulu.
Kalau mau dikonsep dulu silahkan, boleh dikonsep dulu, bikin outline-nya kira-kira apa aja nih yang akan dibicarakan. Untuk contohnya banyak banget di internet ya. Bisa diambil dan coba bicara, coba ngomong gitu ya. Oke, jangan lupa nih teman-teman jaga kesehatan ya. Coronanya nggak pergi-pergi ya. Kita doain ya mudah-mudahan coronanya cepat pergi supaya kita bisa cepat beraktivitas lagi dan juga bisa kerja lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres. Bye-bye.